Tidak mungkin bersatu. Kalau Anda masih kikir, masih perhitungan, apalagi di jalan Allah, berarti masih tanda tanya iman Anda. Tapi kalau iman itu dalam hati seseorang bersemi dengan baik, tergambarkan dalam realita kehidupannya, maka dia tidak akan pernah bakhil. Walaupun dia miskin, tetap dia royal. Tetap dia memberi karena dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Tuhan Sang Pencipta yang memiliki langit dan bumi ini. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan beberapa buku kita, buku yang sangat menarik untuk dibahas tentang masalah rumah tangga, dan terutama bagi setiap muslimah, baik Anda sudah berumah tangga ataupun belum berumah tangga, untuk membahas kitab atau buku Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, yang penerbit menerjemahkan dengan menuju rumah tangga yang bahagia. Dan pada kesempatan ini, salah satu subbahasan yang menarik juga untuk dibahas, bagaimana seorang istri menyikapi suami yang kikir. Saudaraku seiman, penulis tim Dr. Najla Hafidahullah mengatakan sebuah perkataan yang menarik di awal paragrafnya. Dia mengatakan kikir adalah sifat manusia yang tercela. Ini awal kalimat ya. Langsung dimulai dengan perkataan seperti ini karena memang ini berdasar ya. Orang yang kikir itu sangat jauh dari Allah. Dekat dari neraka dan jauh dari surga. Subhanallah. Perkataan ini sudah cukup mewakili apa itu kikir. Sebelum jauh kita bahas, saya ingin membahas tentang masalah pelit ini atau kikir. Terlepas daripada judul kita suami kikir, kita akan membahas secara global. Ada juga istri yang kikir, ada anak yang kikir, ada orang tua yang kikir, ada sahabat yang kikir, ada atasan yang kikir, ada bawahan yang kikir, ada pemimpin yang kikir, ada masyarakat yang kikir. Intinya semua ini buruk, jelek, tidak layak untuk dicoba, apalagi dijadikan sebagai sebuah sikap dan sifat. Ada sebuah tulisan yang menarik dari Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi Hafizahullah. Beliau tulis buku Dhammul Bukhul. Artinya terhinanya sifat pelit itu. Tulisan ini sangat menarik sekali. Mohon maaf. Kita mungkin tidak bisa membedah seluruh bahasan beliau, tapi ada poin-poin yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Yang pertama, yang perlu difahami adalah bakhil itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Najla di sini, kikir adalah sifat yang tercela, orang kikir jauh dari Allah, dekat dari neraka dan jauh dari surga. Dari mana dalilnya? Di sini buku tidak diangkat dalil oleh beliau. Anda bisa lihat ini dalam surah Al-Imran ayat 180. Surah nomor 3 dalam Al-Quran ayat 180. Bisa Anda buka ya, di aplikasi Al-Quran Anda di handphone. Insya Allah Anda bisa akan menemukan ayat ini di Al-Imran surah nomor 3 ayat 180. Yang bunyinya, Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah, apa artinya? Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, N-nya besar kata ganti Allah, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu, kikirkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi sekarang Anda sudah punya gambaran kenapa Dr. Najla di awal paragrafnya langsung mencela kikir itu. Langsung mengatakan jauh dari Allah, dekat dari neraka, dan juga jauh dari surga. Sudah jelas dalam ayat ini. Allah mengancam di sini yang menandakan Allah tidak suka
Jangan sekali-kali orang yang pelit itu menyangka bahwasanya harta yang Allah berikan kepada mereka itu pada saat mereka bakhil, baik buat mereka. Tapi itu buruk buat mereka. Apa keburukannya? Allah SWT katakan, harta-harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak padanya pada hari kiamat. Tentu ini banyak penjelasan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, atau orang yang bakhil, itu hartanya akan berubah menjadi bentuk ular yang botak pada hari kiamat karena kerasnya bisanya. Ada beberapa riwayat diantaranya ular itu berbentuk dari dari api, kemudian mengejar dia sambil mengatakan, ambillah hartamu, aku tidak menginginkannya. Dan harta yang selama ini dia miliki di dunia terlihat di dalam kerongkongannya ular itu atau di mulutnya. Maka dia berusaha lari, kata Nabi SAW. Ular itu terus mengejarnya. Sampai dia rasa dirinya sudah tidak mungkin lepas dari ular itu. Maka di saat itulah dia terpaksa memasukkan tangannya ke dalam mulut ular untuk mengambil hartanya. Di saat itu pula kata Nabi SAW, ular tersebut melumatnya sebagaimana unta jantan melumat makanannya. Dalam riwayat lain, Allah ubah harta tersebut menjadi ular yang akan melilitnya dari kaki sampai ke kepalanya. Atau sampai ke lehernya, kemudian kepalanya dipatok-patok oleh ular tersebut sambil mengatakan, akulah hartamu, akulah simpananmu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan ayat surah Al-Imran 180 tadi, yakni janganlah orang-orang yang bakhil mengira orang-orang yang yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan harta benda yang telah Allah karuniakan kepada mereka, masuk sini kedudukan dan juga ilmu dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan pada mereka, yang Allah taala barengi dengan perintah supaya mereka berkorban mengeluarkan pada yang lain selagi tidak sampai mudarat dirinya. Kemudian mereka kikir dari semua itu dengan menahan harta benda dan bakhil pada hamba yang lainnya. Mereka mengira bahwa dengan menahan harta benda tersebut itu lebih utama bagi mereka karena punya tabungan banyak misalnya. Berprestasi karena tidak membantu si fulan, menolak permintaan fulan misalnya. Maka ini adalah hal yang sangat buruk dari sisi agama maupun dunia, dan dampak buruknya yang bisa dirasakan secara langsung maupun nanti. Di dunia subhanallah tidak ada orang yang suka dengan orang pelit. Sebaliknya, Anda bisa lihat kalau ada orang yang dermawan sekali, suka berbagi, suka memberi, suka mendahulukan orang lain, pasti disukai. Itu sudah umum, pasti akan disukai. Nah, orang-orang suka. Sebaliknya orang tidak suka dengan orang bakhil. Ini di antara manusia, gitu kan? Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga Allah membenci orang-orang bakhil. Allah suka dengan orang dermawan. Ini sudah sering kita ulangi sebenarnya di beberapa topik-topik kita yang lain tentang bahayanya bakhil itu. Bahkan saya ulangi lagi, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau, Syekh Muhammad Al-Munajjid juga mengatakan dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar. Syekh Muhammad bin Wahab atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah juga mengatakan dalam kitab dosa-dosa besar beliau, bab khusus tentang bakhil. Jadi bukan cuma sekedar tidak baik efeknya kepada manusia, karena tidak akan langgeng rumah tangga dengan bakhil, tidak akan langgeng persahabatan dengan bakhil, tidak akan langgeng hubungan baik antara atasan sama bawahan, antara pemimpin sama masyarakatnya, tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, dengan bakhil. Mustahil. Tapi dengan kedermawanan, semua akan langgeng. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai saat ini tidak ada lagi namanya bakhil. Nah, ini dosa. Buruk. Tidak ada manusia yang suka, Allah juga benci. Jauh dari surga, dekat dari neraka, coba. Dan ini, mohon maaf, disebutkan juga dalam surah Al-Hasyr, ayat 9. Ini ayat yang luar biasa menjelaskan tentang masalah bakhil. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasyr ayat 9, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan siapa yang terselamatkan, terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ar-Razi mengatakan rahimahullah dalam menjelaskan makna asyuh dalam ayat,
Wa man yuqa syuhha nafsihi. Beliau mengatakan syuh adalah bakhil yang diikuti dengan ketamakan. Dan subhanallah, kedua hal ini sulit berpisah. Kalau sudah bakhil pasti tamak. Dermawan, maka pasti loyal. Enggak akan tamak, banyak bersyukur. Ya. Sebagaimana tergambarkan dalam sebuah hadis yang menandakan bahwasanya syuh itu adalah bakhil yang diikuti dengan ketamakan. Dan ini efeknya luar biasa. Merusak hubungan suami istri, merusak hubungan orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat dengan sahabatnya, pimpinan sama bawahannya, bawahan sama pimpinan, masyarakat sama pemimpinnya, pemimpin sama masyarakatnya. Rusak semua dengan bakhil. Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim. Wattaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum wa wastahallu maharimahum. Hati-hati kalian dari sifat bakhil. Jauhi, hindari, perangi. Karena sungguhnya sifat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena bakhil, ya, yang diikuti otomatis dengan ketamakan, kerakusan. Karena orang bakhil selalu begitu. Ini pasti satu paket. Kalau dia bakhil, dia pasti tamak. Yaitu kata Nabi SAW, efek daripada kebakhilan itu mendorong mereka untuk rela menumpahkan darah serta menghalalkan segala perkara yang diharamkan. Coba bayangkan. Nabi SAW sudah kasih kata kuncinya. Kapan Anda buka pintu bakhil dalam diri Anda bisa sampai pada tingkat muncul ketamakan dan bisa menumpahkan darah orang lain. Hanya karena memperebutkan tanah, harta warisan, jabatan. Rusak semua. Padahal seorang muslim sudah diajar dalam agama Islam. Rezeki kita sudah tercatat. Rezeki yang diberikan kepada saya tidak akan mungkin pindah kepada Anda. Rezeki yang Allah berikan kepada Anda tidak akan mungkin pindah kepada saya. Tugas kita menikmati dan bersyukur. Mau lebih, minta kepada Allah SWT. Bukan justru bakhil. Bukan justru dengan mengumpulkan sibuk. Ya. Dan tidak mau memberi. Juga dikeluarkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, La yajtami'us syuhha wa iman. La yajtami'u syuhhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Hadis luar biasa. Tidak mungkin, kata Nabi SAW. Saya ulangi lagi. Tidak mungkin bersatu, berkumpul dalam hati seorang muslim, iman dan sifat kikir. Mustahil. Apa maknanya? Berarti kikir itu lawan iman. Mirip dengan kufur, lawan maknanya iman. Berarti yang mengganggu keimanan, selain kekufuran juga ada kekikiran. Coba bayangkan. Tidak mungkin bersatu. Kalau Anda masih kikir, masih perhitungan, apalagi di jalan Allah, berarti masih tanda tanya iman Anda. Tapi kalau iman itu dalam hati seseorang bersemi dengan baik, tergambarkan dalam realita kehidupannya, maka dia tidak akan pernah bakhil. Walaupun dia miskin, tetap dia royal. Tetap dia memberi karena dia tahu dia sedang bermuamalah dengan Tuhan Sang Pencipta yang memiliki langit dan bumi ini. Subhanallah, ya. Bakhil itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Ada bakhil orang dengan harta, ada bakhil dengan jasadnya, jasanya. Ada orang bakhil dengan ilmunya, gak mau berbagi. Ada orang bakhil dengan kedudukannya. Ada orang bakhil dengan mengucapkan salam saja tidak mau. Dihitung bakhil. Ada orang yang tidak mau baca salawat kepada Nabi SAW. Dianggap juga bakhil. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, dan yang paling tepat hadis ini mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum disebutkan oleh Syekh Albani, yang bunyinya inna a'jazan nasi man ajaza fid du'a wa inna abkhalan nasi man bakhila bis salam. Artinya sungguhnya manusia yang paling lemah adalah yang paling lemah dalam berdoa, paling malas dalam berdoa. Kalau orang malas berdoa, itu berarti orang paling lemah secara keimanan. Dan sungguhnya manusia yang paling bakhil adalah orang yang kikir untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum aja gak mau. Apalagi kalau sudah sampai harta.
Saya terus terang heran kalau ada muslim gak mau senyum dengan muslim yang lain. Gak mau salam. Kenapa, akhi? Karena bukan satu perusahaan, karena bukan satu suku, karena bukan satu bangsa, karena bukan satu tingkatan, dianggap bukan selevel, bukan satu golongan. La haula wa la quwata illa billah. Bagaimana bisa? Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak tersenyum. Padahal beliau orang yang paling berat cobaannya. Coba bayangkan teman-teman. Tokoh Mekah terkenal dengan orang yang jujur, berprestasi. Begitu diangkat jadi Nabi, didustakan oleh kaumnya. Uqbah bin Abi Mu'aid meninggal di perang Badr. Sudah jelas masuk ke neraka gitu. Datang ke depan Ka'bah waktu Nabi SAW sedang sujud, diinjak batang leher Nabi SAW. Di waktu yang lain pernah menuangkan kotoran unta di kepala beliau SAW. Diganggu, dikatakan penyihir, ya. Dikatakan penyamun, pendusta. Nabi SAW meninggal di masa hidupnya, istrinya tercinta. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 dari Khadijah dan 1 dari Maria. Semua mati di masa hidup beliau 6, tinggal 1 yang hidup. Anda bisa bayangkan Anda punya 7 orang anak, mati 6-6-nya di masa hidup Anda. Siapa yang mengalami ini? Berat sekali ujiannya. Anak beliau Abdullah, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, 3 anak laki-laki. Semua orang tahu anak laki-laki dianggap penerus. Ya, membawa nasab orang tuanya. Kalau perempuan menikah, dibawa sama suaminya. Kalau laki-laki tetap membawa nasab dia. Meninggal ketiganya. Anak perempuan beliau, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, meninggal semua di masa hidup Nabi SAW. Tinggal 1 hidup, Fatimah. Itu pun 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal juga. Di masa hidup beliau, sudah jelas-jelas beliau adalah seorang Nabi. Ada orang munafik yang membencinya. Menyebarkan isu yang tidak benar tentang Aisyah berzina sama Safwan. Fitnah. Tentang Nabi SAW menjanjikan janji bohong. Gurur dikatakan dalam Al-Quran. Ma wa'adan Allah wa rasuluh illa gurura. Mereka bilang begitu. Nabi dan Allah dan Rasul cuma menjanjikan janji palsu. Pada saat Nabi SAW menjanjikan mereka kemenangan akan menguasai Persia, Romawi dan Yaman. Di perang Khandaq waktu menghancurkan batu. Beliau disakiti SAW. Di perang Uhud pecah gigi beliau. Kening beliau berdarah SAW. Pundak beliau dihantam pedang oleh Ibnu Qami'ah. Beliau mengatakan saya merasakan sakitnya selama 1 bulan. Di perang Khaybar diracuni. Yang beliau mengatakan saya masih rasakan efek racun tersebut seperti seakan-akan jantung saya berhenti. Coba bayangkan. Semua itu, semua yang Anda rasakan dari cobaan dirasakan oleh Nabi SAW. Belum juga sakit yang sangat luar biasa sakitnya pada saat mau meninggal. Sampai 3 kali pingsan. Mau jadi imam gak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup. Sampai beliau mengatakan, siapa yang sedang ditimpa musibah, ingat musibahku maka musibahnya akan jadi ringan. Karena tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi SAW orang yang paling banyak senyum. Sampai beliau mengatakan, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu sedekah. Ini hanya karena bukan golongannya, bukan satu perusahaan, saingan bisnis, gak senyum. Kenapa? Kenapa gak senyum? Kita dikatakan sini, orang yang pelit itu orang yang pelit dengan senyum dan pelit dengan salam. Tidak mau mengucapkan salam. Subhanallah. Ya. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Al-Bakhilul ladhi dzukirtu innahu lam yusallim alayya. Ini tentang masalah orang yang pelit kalau mendengarkan nama Nabi SAW tersebut tidak mau bilang SAW. Bakhil, dia itu juga pelit. Bakhil ini dibagi 2. Oleh beliau dalam bukunya Dhammul Bakhil ini. Ada bakhil dalam hal-hal yang wajib, ada bakhil dalam hal-hal yang sunnah.
Hal-hal yang wajib misalnya dia bakhil dengan zakat hartanya. Wajib dia keluarkan. Kalau 1 tahun masa haul berlalu dan mencapai nisab selama 12 bulan itu 85 gram emas, dia wajib keluarkan 2,5%. Kecil sekali, 100 juta cuma 2,5 juta. Artinya 1 miliar itu sekitar 25 jutaan lah kurang lebih. Kecil untuk mensucikan hartanya. Mohon maaf. Tapi ada orang bakhil. Lihat ancamannya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, Man atahu Allah malan falam yuaddi zakatah. Siapa yang diberikan oleh Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, muthila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an aqra. Akan diwujudkan hartanya itu dalam bentuk ular. Ya. Yang ular itu botak karena kerasnya bisanya gitu ya. Lahu zabibatani yutawiku yawmal qiyamah. Yang memiliki 2 taring yang tajam. Atau 2 lidah. Ya. Yang mengejarnya. Di hari kiamat itu, thumma ya'khudhu bilihzamatayhi, ya'ni bishiqqayhi, thumma yaqulu, ana maluka, ana kanzuka, thumma tala ala yahsaban, wa la yahsaban alladhina yabkhaluna al-ayah. Lalu ular itu mengejarnya sambil mematuk-matuk dengan mulutnya, sembari berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah SWT, wa la yahsaban alladhina yabkhaluna al-ayah. Tadi Al-Imran, surah nomor 3, 180 yang awal sekali tadi kita bacakan. Dan janganlah orang-orang yang bakhil mengira, ya, apa yang mereka bakhil itu baik buat mereka, tapi itu buruk buat mereka. Aisyah menjelaskan saking bahayanya, ini tentang masalah bakhil yang wajib ya, di zakat. Di antaranya juga adalah membengkalikan kewajiban nafkah keluarga. Nah ini yang jadi saksi bahasan kita. Bagaimana kalau suami kikir? Suami ini wajib dia untuk memberikan nafkah istrinya. Kebutuhan dasarnya, sang istri pindah ke rumah dia, dari rumah ayahnya, untuk diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, diberi pakaian, dihormati, dimuliakan. Tentu responnya adalah si istri patuh, bakti, melayani biologisnya, membuatkan makanan buat suaminya, ya merapikan rumah, mendidik anak-anaknya, gitu. Mencuci dan merapikan pakaian, semua itu sama, respon, feedback dari perbuatan itu. Kalau ada orang yang tidak mau memberikan nafkah, bahaya sekali ini. Ini kewajiban. Ini diangkat oleh Dr. Najir dari sini, di paragraf setelahnya, hendaklah suami tahu bahwa orang yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya secara ma'ruf, maksudnya sesuai dengan kemampuan dia yang diperintahkan, berarti yang menyia-nyiakan hak mereka sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bil mari ithman ayyudayya man yakutu. Cukuplah seseorang itu berdosa bila menyia-nyiakan yang wajib dinafkahinya, hadis riwayat Muslim. Lalu beliau mengatakan, sungguh Rasulullah SAW menganjurkan suami agar memberikan nafkah kepada istrinya dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 7, liyunfik dhu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang yang berkecukupan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya atau kecukupannya. Ya. Kita masih belum bicara tentang bagaimana langkah yang bisa diambil oleh istri kalau seandainya suaminya bakhil. Kita masih bicara tentang masalah sifat bakhil secara umum. Dan kita masih masuk dalam rincian tentang tingkatan bakhil. Ada orang bakhil dengan hal-hal yang diwajibkan. Sudah kita jelaskan tadi masalah zakat, dan yang kedua adalah masalah memberikan nafkah keluarga. Tentu di sini nafkah ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Dalam arti kata, suami yang bijak duduk sama istrinya, menjelaskan kebutuhan apa, kira-kira dia prediksi, kemudian dia kasih. Dengan ini dia juga bisa tahu berapa yang harus dia datangkan income setiap bulan. Dia harus kerja, kira-kira gaji berapa. Gak usah semua pendapatan dikasih ke istri, karena dia juga butuh untuk kebutuhan dia pribadi. Tapi dia dahulukan yang wajib ini. Makanan, minuman, pakaian, dan segala macam. Ya. Dan kalau seandainya ada seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi dia punya kemampuan.
Kalau tidak punya kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mengatakan, Allah tidak bebankan di atas kemampuan seseorang. Tapi kalau dia punya kemampuan, lalu dia tidak memberi, apa yang saya harus lakukan? Di sini istri boleh mengikuti apa yang Nabi SAW sampaikan kepada Hindun, ya, sahabat Nabi masuk Islam di masa pembebasan kota Mekah. Dia datang kepada Nabi SAW mengeluh, ya Rasulullah, Abu Sufyan, suaminya, orang yang pelit. Nggak mau tahu saya. Untuk memenuhi kebutuhan saya. Apa boleh saya ambil hartanya? Maka kata Nabi SAW, ambillah. Hanya sesuai dengan kebutuhanmu. Atau secara ma'ruf. Artinya kalau lebih daripada itu dosa. Kalau istri sudah dikasih makan, minum, untuk hari itu, tempat tinggal ada semampu suaminya, pakaian ada, transportasi kalau bisa ada sendiri, alhamdulillah. Kalau tidak, dibiayai kalau mau keluar dan ada hajat yang mendesak kayak ke pasar dan yang lainnya misalnya. Kalau tempatnya jauh. Mohon maaf, kalau ini sudah disakasi nggak boleh. Ingat ya, tidak boleh. Jangan jadikan dalil ini sebagai hujah atau alasan, oh kalau begitu berarti boleh dong kita ambil uang suami. Nggak bisa. Hukumnya haram. Kecuali di satu keadaan, di saat Anda memang tidak diberikan nafkah itu. Untuk hari itu ya. Karena nafkah itu yang wajib adalah harian. Saya nggak wajib memberikan nafkah dan Anda laki-laki yang ikuti acara ini wajib memberikan nafkah hari ini. Kalau besok kita meninggal selesai. Nggak ada kewajiban kan. Nah kalau ada suami misalnya dengan kebaikan hatinya. Dia memberikan dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan. Ini sedekah yang luar biasa. Harusnya setiap istri berterima kasih dengan itu. Karena dia sudah memberikan di luar daripada kewajiban dia. Jadi kalau pertengahan bulan atau baru 1 minggu lewat terus dia meninggal. Anda masih terpenuhi 3 minggu ke depan. Padahal sebenarnya tidak ada kewajiban bagi dia itu. Kewajiban dia adalah pada saat dia masih hidup. Dan beliau mengatakan di sini tambahannya. Hendaklah engkau wahai para istri yang mulia. Tidak tergesa-gesa menyifati suamimu sebagai orang yang kikir. Jangan buru-buru menilainya. Bisa jadi kelalaiannya dalam memberikan nafkah itu karena keterbatasan dirinya. Mungkin ilmunya kurang. Mungkin dia belum faham. Akibatnya kau pun bisa menzaliminya. Jika ia mendapati kesulitan, belum dapat pekerjaan, atau uang yang dia bisa dapatkan gaji belum bisa nutupin, maka bersabarlah dan biasakan dirimu menjalani kehidupan yang baru. Maksudnya sesuai dengan keadaannya yang sekarang. Kalau dulu sama ayah tidak seperti itu, sekarang sama suami begini. Sudah bersabar sambil berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah bukakan pintu rezeki. Jadilah sebagai seorang atau orang yang qana'ah kata beliau. Merasa cukup dengan kehidupan ini dan jangan mencelahnya. Sebab qana'ah adalah perbendaharaan yang tiada habisnya. Ketahuilah bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa seseorang. Aturlah sebaik mungkin dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaplikasikan ayat dalam surah Ibrahim ayat 7. Potongan ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah. Kata kunci ditambah adalah bersyukur. Syukur yang ada. Maka dengan begitu engkau akan mendapatkan kecintaan dan penghargaan suamimu. Jika suami memang benar-benar kikir, misalnya sampai pada tingkat dia bakhil, ya, Allah telah memberikan karunia-Nya kepada suami, tapi dia tidak mau memberikan kelapangan kepada orang lain termasuk masalah istri, maka apa yang harus engkau lakukan, kata beliau? Anjurkanlah supaya ia berkenan memberikan nafkah. Sebab pahalanya berlipat-lipat. Pahala sedekah yang paling besar adalah memberikan nafkah kepada yang wajib ini. Keluarin zakat, ya, kepada keluarga. Masuk dalamnya juga adalah penghormatan tamu. Itu wajib ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Ini juga kewajiban. Dan Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, sikap pelit dan dermawan itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan orang pelit yang paling buruk adalah seseorang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Sedang dia membutuhkannya. Sakit, tidak mau beli obat, tidak mau ke dokter. Bajunya sudah tua, nggak mau beli baju. Lapar, nggak mau beli makanan yang enak. Udah pas-pasan, tidak apa-apa. Padahal boleh dia nikmati di saat dia butuh. Asal tidak boleh berlebihan.
Ini pelit yang paling buruk ini, pelit terhadap diri sendiri. Ya. Berapa banyak orang bakhil yang menahan harta bendanya ketika sedang sakit dan tidak mau mengeluarkan untuk berobat. Dirinya ingin menuruti syahwatnya namun tercegah oleh sifat bakhilnya. Dia pengen makan, pengen pakai baju bagus, tapi tertahan dengan sifat bakhilnya. Berapa banyak di antara orang bakhil terhadap dirinya dibarengi kebutuhannya dan di antara seseorang yang lebih mendahulukan dirinya bersama kebutuhannya. Ini kata beliau ya, dalam buku Dhammul. Jadi saya membaca dari dua sisi. Dr. Najla dan juga ya, buku yang tadi saya sebutkan. Dhammul Bakhil namanya ya. Ditulis oleh Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Ya. Lalu kita kembali ke perkataan Dr. Najla dulu. Beliau mengatakan kalau suami bakhil bagaimana solusinya? Anjurkan dia, ingatkan dia. Sifat kewajiban dia memberikan nafkah dan itu ada pahalanya besar. Dan kalau dia tidak memberi malah bisa kena ancaman bakhil. Banyak sekali ancaman dari dalil yang tadi sudah kita sebutkan. Banyak lagi yang lain ya. Dan kalaupun dia betul-betul tidak mau memberikan padahal dia mampu, di saat ini Anda bisa mempraktikkan tadi sikapnya Hindun radhiyallahu anha. Beliau mengambil harta suaminya tanpa izin, tapi sebatas kebutuhan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan patut. Lebih berdosa gitu. Lalu kembali Dr. Najla mengatakan, ketahuilah bahwa suami yang kikir adalah seperti anak kecil. Ia merasa takut, tidak merasa aman, dan mendapati kebahagiaannya pada mengumpulkan harta. Anak kecil itu biasanya menganggap sikap mempertahankan diri pada saat dituduh melakukan kelalaian. Karena itu, ia tidak suka dituduh dan dicela sebagai orang kikir. Jadi maksudnya, Dr. Najla memberikan saran kepada Anda. Jangan Anda bilang, oh kamu tuh pelit. Jangan gitu. Karena dia ini posisinya seperti anak kecil. Yang kadang-kadang, dia kalau disalahkan maka dia akan bertahan. Kebanyakan anak kecil banyak berbohong karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Coba jangan arahnya kepada marah. Tapi biarkan dia jujur menyampaikan dan kita memberikan masukan dengan penuh kasih sayang. Maka itu akan membawa perubahan yang positif pada diri anak. Kata beliau, berinteraksilah bersamanya dengan metode yang realistis dan logis. Jika misal Anda tahu nih uang yang diberikan tidak cukup. Kata beliau. Jika dia menolak, tidak mau tambah misalnya. Ini betul-betul tidak bisa nih, nggak cukup untuk 1 bulan misalnya. Misal, menambahkan nafkah, ajaklah ia pergi bersamamu ke pasar agar ia mengetahui kenaikan harga dan perlunya mengorbankan sebagian hartanya untuk kebutuhan keluarganya. Bersabarlah dan berusahalah melakukan perbaikan. Kelak engkau pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan mudah-mudahan dalam jangka yang panjang itu suami bisa berubah dari orang yang kikir menjadi orang yang bermurah hati. Maksudnya, kalau Anda bersabar, Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Pastikan ya, Allah akan menilai pengorbanan Anda itu. Kemudian bagian yang kedua dari bakhil ini adalah bakhil terhadap yang sunnah. Tadi kan bakhil terhadap yang wajib. Seperti bakhil terhadap mengeluarkan zakat hartanya, bakhil terhadap nafkah keluarganya, bakhil terhadap tamunya. Nah, ini berdosa ini. Dosa besar. Nah, ada juga bakhil di tingkatan yang sunnah. Seperti misalnya bab sedekah secara umum. Bab sedekah. Seperti hadis riwayat Muslim yang Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah setiap pagi seorang hamba itu tiba padanya kecuali pasti Allah turunkan 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu ganti supaya tambah luas rezekinya. Wa yaqulul akhar, yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang pelit kehancuran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya Allah, binasakanlah dirinya dan hartanya. Juga sabda Nabi SAW, Inna salafa yujzi
majra syatri sadaqah. Hadis riwayat Ahmad. Sungguhnya orang yang menangguhkan pinjaman akan mendapat setengah pahala sedekah. Jadi maksudnya sunnah kan meminjamkan orang. Dia belum bisa bayar, kita tunggu. Ini juga ada pahalanya sendiri. Dan Nabi SAW selalu berlindung dari sifat bakhil ini. Masuk dalam hal yang rutin Nabi SAW berlindung darinya. Sebenarnya dalam sabda beliau, dalam doa beliau masyhur diriwayatkan oleh Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya, gundah gelana dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, rasa lemah, sifat lemah dan malas. Wal bukhl wal jubun, pelit, kikir dan juga penakut. Wadal iddaini wa ghalabatir rijal, dan terlilit utang juga penguasaan orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari. Ibnu Taimiyah menjelaskan makna hadis ini. Sesungguhnya semua orang memuji orang yang punya sifat pemberani dan penderma. Umumnya orang begitu. Pemberani dan dermawan pasti dipuji di tengah-tengah manusia. Sampai kiranya kebanyakan pujian yang dibawa oleh para penyair dalam bait syairnya adalah berkaitan dengan keberanian dan kedermawanan ini. Begitu pula banyak orang mencela sifat kikir dan pengecut. Subhanallah, orang pengecut biasanya punya sifat kikir. Orang kikir biasanya pengecut, memang sudah begitu. Orang yang dermawan pemberani, orang pemberani biasanya dermawan. Tapi berani pada tempatnya ya, membela kebenaran gitu. Dan beliau mengatakan, manakala kebaikan anak cucu Adam tidak mungkin bisa terrealisasi secara sempurna dalam agama seseorang, melainkan dengan adanya keberanian dan kedermawanan, maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa orang yang diserahi tugas untuk memikul kewajiban jihad, namun dia meninggalkannya, maka Allah SWT mengganti orang tersebut dengan kaum lain yang menegakkan syiar jihad tersebut. Mohon maaf. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surah Muhammad ayat 38 yang bunyinya, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum thumma la yakunu amsalakum. Artinya, kata Allah SWT, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak, wahai muslim, untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Jangan pelit. Bantu masjid, bantu keluarga, berikan nafkah, berikan semua. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamu lah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu. Kamu tidak mau berinfak, maka dia akan ganti kamu dengan kaum lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Artinya di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan contoh yang paling baik. Suratul Al yang paling baik. Di perang Hunain, lokasi sekitar 30 km dari kota Mekah, beliau pernah mendapatkan hantaran rampasan perang banyak sekali dari suku Hawazim. Ya. Suku Hawazim kalah di perang Hunain. Lalu harta rampasan banyak sekali. Maka Nabi SAW membagi-bagi harta. Beliau dikerumuni oleh orang-orang pada saat itu. Sampai jubah beliau jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? A'tuni ridai. Kembalikan dulu jubahku itu. Lau kana li adada hadal idahi na'ma. Ya. Saya ulangi, lau kana li adadu hadhil idahi na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadhuban wala jabana. Kembalikan jubahku dulu. Jika saja aku memiliki ternak sebanyak pohon, niscaya aku akan bagikan kepada kalian. Kalau aku punya unta, kambing, sebanyak jumlah pohon-pohon, aku akan tetap bagi pada kalian. Setelah itu pun, habis pun, kalian tidak akan mungkin menemukan aku sebagai orang yang kikir, atau berdusta dengan janjiku, ataupun pengecut. Subhanallah, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, di dalam hadis ini ada dalil tercelahnya sifat-sifat yang disebutkan tadi.
kikir, dusta dan penakut. Dan tidak sepantasnya bagi seorang pemimpin kaum muslim yang mempunyai cabang-cabang sifat itu. Nabi SAW pernah memberikan di perang Hunain itu Aqra bin Habis dan Uyainah bin Husain 100 ekor unta. Dan ada Arab Badui datang, Nabi SAW berikan hampir 1 lembah kambing. Sampai orang itu pulang ke kaumnya lalu mengatakan, wahai kaumku, masuk Islam sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak akan mungkin membuat kita takut miskin. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, penakut dan pelit adalah 2 sifat yang sangat erat hubungannya. Penakut dan pelit selalu ada itu. Yang penakut biasanya pelit, yang pelit biasanya penakut itu. Jika tidak ada manfaat yang diharapkan darinya, ya, apabila berkaitan dengan badan, maka itu dinamakan penakut. Dan jika berkaitan dengan harta, maka itu dinamakan pelit. Seorang penyair mengatakan, jika engkau kumpulkan harta lantas engkau simpan, dirimu hanya dijuluki penjaga harta yang amanah. Tapi celah untukku bila tidak engkau tunaikan. Termakan kerakusan sedang dirimu telah terkubur. Penyair yang lain mengatakan, apabila dunia telah berlaku baik padamu, balaslah kebaikannya dan berbuat baik pada penghuninya. Sungguh, maksudnya kalau kamu dapat harta, dapat hasil panen segala macam, balas kebaikan itu dengan berbuat baik pada penghuni bumi itu. Sungguh hidup berganti-ganti. Jangan takut berderma hingga harta justru hilang. Jangan takut berderma dengan hilangnya harta. Justru dia akan kembali menyapa. Dan ketahuilah, orang-orang kikir mengira hartanya tersimpan, namun kiranya dia justru musnah. Ibnu Muflih rahimahullah, seorang ulama masyhur mengatakan, sangat mengherankan orang yang pelit itu. Dirinya langsung merasakan kefakiran yang dia lari darinya, dan beranggapan akan mendapati kebahagiaan bila menahan hartanya. Jadi orang yang bakhil sebenarnya, dia udah fakir pada saat itu. Karena dia tidak mau beli baju, nggak mau beli makanan, nggak mau berbagi, nggak mau. Orang fakir berarti walaupun hartanya triliunan. Bisa jadi dirinya mati dikala sedang lari dari kefakiran yang ia kira dan ia mencari kebahagiaan yang ia sangka. Sehingga ia hidup di dunia dengan penghidupan orang fakir, sedang di akhirat masuk dalam barisan orang-orang kaya akan dihisap. Ini luar biasa gitu. Beliau masih mengatakan juga ya, masih Ibnu Qayyim, bersama dengan itu pula, engkau tidak mungkin menjumpai ada orang pelit, kecuali justru orang lain lebih bahagia darinya. Ya. Maaf, ini perkataan Ibnu Muflih tadi ya. Masih berlanjut. Bersama dengan itu, engkau juga akan menemukan, atau tidak mungkin menjumpai ada orang pelit, kecuali justru orang lain lebih bahagia darinya. Karena orang pelit tujuan di dunia hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi ingat di akhirat nanti dirinya akan dihisap dengan sebab menahan harta dari kewajibannya. Adapun orang yang tidak pelit, dirinya akan selamat dari julukan jelek tersebut dan ketika di akhirat selamat karena tidak sibuk mengumpulkan hartanya. Hubais Ats-Tsaqafi menceritakan, aku pernah duduk bersama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in dan juga banyak di kalangan murid-muridnya. Mereka semua sepakat mengatakan orang soleh tidak mungkin pelit. Orang solehah tidak mungkin pelit. Kapan dia pelit? Dia bukan soleh atau solehah. Walaupun performanya seperti orang soleh atau orang soleh. Al-Mawardi berkata, terkadang terkumpul dalam pribadi orang kikir beberapa akhlak yang tercelah. Dan setiap sifat celah tersebut bisa mengantarkan pada sifat celah lainnya. Yaitu 4 akhlak yang kalian dilarang. Tamak, rakus, prasangka buruk, dan menahan hak orang lain. Itu orang bakhil pasti ada padanya rentetan ini. Yang pertama, tamak pasti. Udah tidak tamak, dia akan berbagi kan. Rakus, ya. Suka, tidak pernah puas, ya. Selalu sangka buruk. Ini orang berdatang minta nih, ini orang begini nih. Padahal mungkin tidak. Dan menahan hak orang lain. Ini keburukan. Dan jika orang bakhil tadi mempunyai apa yang kami sifatkan, dan sifat-sifat tercela dibarengi adat kebiasaannya yang buruk, maka sudah tidak tersisa bersamanya kebaikan dan kesolehan yang bisa diharapkan lagi. Nah, ini luar biasa perkataan Syekh Amin, ya. Syekh Amin tadi ya. Dan
dalam buku beliau atau tulisan beliau Dzam al-Bakhil, kan? Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Ya. Hafizahullah, beliau menulis buku ini sangat menarik sekali, ya. Tentang masalah bakhil. Jadi tidak layak untuk seorang muslim dan muslimah bakhil. Terutama yang berhubungan dengan masalah kewajiban dia. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana harus setiap muslimah bersikap kalau sampai mendapatkan suami yang bakhil. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.